Halo, dengan channel Mengerti Ekonomi kembali. Pembahasan soal ekonomi seleksi mandiri UNY tahun 2016 kode 362 bagian 1. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Masih bersamai dengan para pejuang seleksi mandiri. Tetap semangat ya, karena takdir ada di ujung usaha manusia. Kita lihat untuk nomor 1. Pak Joni mempunyai sebidang tanah yang dapat digunakan untuk menanam padi dengan keuntungan 100.000 atau untuk menanam tembakau dengan keuntungan 125.000 atau untuk menanam jagung dengan keuntungan 150.000. Tanah tersebut oleh Pak Joni akhirnya digunakan untuk memelihara ikan dengan biaya pembuatan kolamnya Rp300.000 dan keuntungannya adalah Rp200.000. Berdasarkan data tersebut, maka A. Biaya peluang untuk memelihara ikan adalah Rp300.000, B. Pilihan untuk menanam padi mengandung biaya peluang Rp100.000, C. Pilihan untuk memelihara ikan mengandung biaya peluang Rp150.000, ataukah D. Pilihan untuk memelihara ikan mengandung biaya peluang Rp250.000, dan E. Menanam tembakau adalah pilihan terbaik karena tidak harus membuat kolam. Oke, dari soal ini, dari jawaban A sampai E ini adalah berbicara tentang biaya peluang ya. Nah, kita lihat identifikasi dulu. Kalau menanam padi untungnya 100.000, menanam tembakau untungnya 125.000, menanam jagung untungnya 150.000. Itu kalau seandainya menanam tanaman itu semuanya ya, masing-masing satu tanaman. Tapi ternyata petaninya Pak Joni ini adalah memilih untuk memelihara ikan dan memperoleh keuntungan sebanyak berapa? 200.000. Nah, apa itu biaya peluang? Biaya peluang ini adalah muncul dari adanya seseorang melakukan pilihan. Nah, ketika memilih, ada alternatif lain yang terpaksa harus dikorbankan. Biaya peluang adalah alternatif pilihan lain yang terbaik. Ya, ingat, yang terbaik, yang terpaksa harus dikorbankan karena dia sudah memilih salah satu pilihan. Kita lihat di sini, kalau seandainya ini Pak Joni ini sudah memelihara ikan, ya, yang dia pilih kan memelihara ikan kan, untungnya 200.000. Ini kalau seandainya dia tidak memelihara ikan, pasti dia akan memilih menanam jagung karena keuntungannya paling besar, yaitu berapa? 150.000. Nah, itu adalah biaya peluang dari memilih memelihara ikan adalah 150.000 ya, karena biaya peluang bukan biaya yang dikeluarkan, tapi alternatif terbaik yang terpaksa harus dikorbankan. Oke, kita lihat jawaban yang A ya. Biaya peluang untuk memelihara ikan adalah 300.000, salah ya, harusnya adalah 150.000. Biaya pilihan untuk menanam padi mengandung biaya peluang 100.000. Kalau memilih padi 100.000 berarti logikanya pasti akan memilih yang selain padi kan itu. Biaya peluang itu bukan yang dia pilih tapi yang dikorbankan ya. Seandainya padi pasti pilihnya ikan ya, 200.000. Yang B juga salah. Yang C, pilihan untuk memelihara ikan mengandung biaya peluang 150.000. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Jadi ketika Pak Joni memelihara ikan, maka alternatif terbaik yang telah dikorbankan adalah dengan menanam jagung dengan keuntungan 150.000. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut nomor 2. Berikut tabel data permintaan dan penawaran suatu produk di sebuah pasar. Ada harga dari 10 ke 20, kemudian jumlah barang yang diminta adalah menurun ya, sesuai hukum permintaan. Kalau harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Yang ditawarkan pasti juga sesuai hukum penawaran. Seorang penjual kalau harganya naik, yang ditawarkan juga semakin apa? Banyak. Kemudian yang disuruh adalah mencari output dan harga keseimbangan. Output adalah jumlah ya, dan harga keseimbangan. Berarti ini adalah harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Ketika kalian melakukan suatu transaksi jual beli, itu adalah ada barang yang Anda terima, itu adalah jumlah keseimbangan, dan ada uang yang rela Anda lepas, dan si penjual juga rela untuk memperoleh uang itu dengan melepas barang. Nah, nilai harga barang itu disebut dengan harga keseimbangan. Ini bisa dicari dengan rumus ya, atau tidak dengan rumus bisa. Kalau tidak dirumus itu syaratnya bahwa perubahannya konsisten. Seperti ini konsisten ya. Jadi kita bisa kerjakan nggak usah pakai rumus, bisa ya. Nah, jadi misalnya gini, dari harga 10 ke 20 ini kan nambah 10. Nah, barang yang diminta adalah berkurang 10 ya. Yang ditawarkan adalah bertambah 10 ya. Sehingga kita coba nanti ketika ini ditambah terus, atau seandainya kalau ke atas ya ditambah terus, atau kalau ke bawah dikurangi terus ya, sehingga nanti yang terpenting adalah jumlahnya harus sama. Nah, ini kita uji coba ketika kita nambah dulu ya, dari 20 kan plus 30 tuh ya. Nah, ini minus 10 kan, 30 kurangi 10 adalah 20. Untuk yang ditawarkan plus kan, 10 ke plus 10 berarti 20. Nah, ketika sudah sama kayak gini ya udah ketemu langsung. Ya, ingat harus konsisten. Kalau
Misalnya ini plus 10, sini min 5, ya, sana plus 5, ya nanti konsisten seperti itu, ya, sehingga nanti bisa katakanlah ditambah bisa berkurang bisa, pokoknya intinya dicari sehingga nanti antara jumlah barang yang ditawarkan sama yang diminta adalah sama, ya. Maka nanti di sini kita lihat, maka output dan harga keseimbangan, ini yang disebut output dulu ya, berarti jumlah dulu, jumlah keseimbangannya yang sama adalah 20, ya. Ketika harganya berapa ini? 30. Ya, berarti ini kita pilih jawaban yang B ya, karena yang diminta output dulu ya. Jangan yang C ya. Meskipun itu betul juga 30 20, tapi ingat nih ya, yang diminta adalah output dulu. Berarti 20 sama berapa? 30. Oke, ini kalau nggak pakai rumus kayak gitu. Kalau pakai rumus, kamu nyari dulu fungsi permintaan, kemudian nyari fungsi penawaran, kemudian cari titik keseimbangan pasar. Kalau pengen tahu yang pakai rumus, bisa lihat di materi titik keseimbangan pasar di konten di channel YouTube Mengerti Ekonomi ini juga ya. Oke, lanjut kita nomor 3. Elastisitas silang barang X dan Y diketahui sebesar negatif 1,5. Hal ini berarti bila, oke kita lihat, elastisitas silang ini adalah mengukur ya. Jadi ada ukuran kuantitatif yang mengukur apa sih? Tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta ya akibat perubahan harga barang lain yang berkait. Jadi ini perubahan permintaan suatu barang ya, tingkat kepekaannya itu penyebabnya bukan harga barang itu sendiri, tapi harga barang lain, ya. Yang diukur adalah tingkat responsivitasnya itu, ya. Bagaimana responnya itu, ya. Jumlah barang yang dibeli dalam proporsi yang besar enggak ketika harganya berubah. Tapi penyebabnya bukan barang harga itu sendiri, tapi harga barang lain. Contoh misalnya gini, ketika misalnya nih, kalau Anda makan mie ayam atau bakso, minumnya pasti seringnya es teh sama es jeruk ya. Nah, misalnya gini, katakanlah terjadi apa ya, istilahnya gagal panen teh ya. Ya, es tehnya harganya biasanya 3.000, es jeruk 3.000 juga. Gagal panen teh, es tehnya naik, harganya jadi 30.000. Wah, biar ekstrim ya. Ketika harga es teh naik 30.000, sedangkan es jeruknya tetap 3.000, apa respon Anda setelah Anda makan mie ayam atau bakso? Pasti milihnya minumnya apa? Es jeruk. Ya, jadi permintaan es jeruk itu meningkat gara-gara harga es tehnya apa? Naik. Ya, ini petani jeruk seneng banget nih ya. Kenapa? Harga esnya mahal ya, jeruknya laku terus gitu ya. Berarti ini yang dimaksud elastisitas silang itu adalah begitu ya. Jadi bagaimana proporsi perubahan jumlah es jeruk yang dibeli ketika terjadi perubahan ya, proporsi perubahan harga es tehnya berubah. Ya, jadi nanti untuk barang es teh sama es jeruk ini kasusnya adalah barang substitusi ya. Untuk elastisitas silang memang nanti ada dua jenis barang, kalau nggak substitusi komplementer yang terkait itu ya. Nah, kita contohkan substitusi dulu. Jadi nanti untuk barang substitusi itu adalah barang yang saling menggantikan. Ya, itu nanti elastisitas silangnya adalah positif. Ya, contoh ini ya, harga es tehnya naik dari 3.000 ke 30.000 tadi ya, maka jumlah es jeruk yang diminta juga naik ya, PX-nya naik, maka Y-nya juga apa? Naik. Ya kan, harga terhadap jumlah toh, tapi barangnya lain. Sedangkan barang komplementer itu barang yang saling melengkapi, itu elastisitas silangnya adalah negatif. Ya, ketika harga, contoh misalnya ya, komplementer itu kan melengkapi ya, ketika harga kopi naik, ya maka jumlah gula yang diminta akan turun. Loh, kok bisa? Ya jelas dong. Ya, orang kalau kopi naik nggak beli kopi kan, kalau nggak beli kopi ya berarti nggak beli gula. Jadi pedagang gulanya mungkin istilahnya terjadi penurunan omset ya. Pedagang gulanya mungkin mengeluh nih, oh gimana nih, biasanya yang beli gula ini banyak nih, yang beli teh beli gula, yang beli kopi juga beli gula. Ini omset saya turun nih, gula yang diminta turun lah. Soalnya kenapa? Soalnya harga kopinya naik. Yang beli gula sekarang hanya yang teh aja gitu ya. Jadi ketika harga kopi naik, jumlah gula yang diminta akan apa? Turun. Ini elastisitas silangnya adalah negatif. Nah, di soal ini elastisitas silangnya sudah negatif 1,5 nih. Ya, min 1,5. Berarti nanti elastisitas silangnya terjadi untuk barang ya negatif ya. Berarti apa? Harus komplementer kan gitu. Nah, kalau ingin mencari 1,5% atau 15% pakai rumusnya itu kan, E-nya adalah persentase delta X ya per persentase delta PY ya. X sama Y menunjukkan jenis barangnya ya. Nah, kita lihat dari jawaban A sama E sampai E ini ada sudah otomatis salah. Ingat, barangnya harus barang apa nih? Komplementer, karena ini adalah negatif ya. Mana yang komplementer ya? Berarti yang mungkin B, C ya, atau E kan gitu kan. Kita coret dulu aja deh, substitusi ya, berarti salah ya. Maka jawaban A salah, oke, jawaban D juga salah karena substitusi. Nah, kalau negatif itu berarti salah satunya harus naik dan satunya turun. Kalau misalnya turun sama turun salah. Contoh misalnya yang A ini ya, harga barang Y turun 10%, maka jumlah barang X ya turun 15%. Ini sama-sama turun, berarti salah nih ya. Oke, mana lagi yang salah? Jawaban C juga salah ya, yaitu harganya turun, barangnya turun,
jumlah barang X yang diminta juga turun, berarti salah ya. Berarti yang salah ini ada A salah ya, ini dua-duanya salah ya, barangnya salah substitusi ya, terus turun-turun juga salah. C salahnya juga turun-turun, meskipun dia betul komplementer tapi karena turun-turun ya salah, kan harus negatif toh. Oke, kalau negatif salah satunya harus naik, salah satunya harus turun ya. Yang D juga salah karena barang substitusi. Berarti kita tinggal cari bedanya B sama E. B sama E berarti harus kita masukkan angkanya, harus ketemu nanti negatif 1,5. Oke ya, kita cari dulu yang B. Harga barang Y turun 10%. Berarti harga P, berarti simbolnya yang bawah ya P ya, itu turun 10%, berarti negatif 10%. Maka jumlah barang X yang diminta ya, barang berarti X ya, berarti naik ya, berarti plus 15%. Nah, 15% dibagi 10% kan 1,5, dan itu tandanya beda ya, negatif 1,5. Berarti nanti jawabannya B ini. Nah, coba kita lihat yang E. Harga barangnya turun 1,5%. Oke ya, berarti harga itu kan simbolnya bawah ya P ya. Oke, 1,5 ini turun min 1,5, jumlah barangnya naik 1%. Q ya, jumlah barang ya, kuantitas Q 1%, berarti ini nggak mungkin 1,5 kan. Nah, ini yang betul jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang menjelaskan tujuan rekonsiliasi bank adalah penyesuaian saldo. Oke, rekonsiliasi bank dilakukan untuk mengetahui perbedaan catatan kas milik perusahaan dengan bank. Rekonsiliasi bank merupakan bentuk perbandingan catatan kas yang biasanya dilakukan pihak perusahaan. Sesuai dengan namanya, rekonsiliasi bank melibatkan dua belah pihak, yaitu apa ya, perusahaan sama bank. Jadi nanti bank itu akan mencocokkan apakah uang yang dikas di catatan perusahaan itu sama dengan kas di bank, kan kayak gitu ya. Jadi harapannya setelah dilakukan rekonsiliasi bank akan terlihat perbedaan catatan kas perusahaan dan bank. Oke, kita lihat. Maka jelas banget nih jawabannya adalah yang mana nih? Berikut ini yang menjelaskan tujuan rekonsiliasi bank adalah penyesuaian saldo kas di bank dengan kas di perusahaan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Lanjut nomor 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan berlandaskan asas akuntabilitas, yaitu akuntabel itu kalau dari sisi arti ya, kalau kamu cari di kamus ya, itu adalah bisa dipertanggungjawabkan, kata kunci di situ. Ya, mana? Nah, ini yang D ya, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nanti D banget, jelas banget ya kata-kata dipertanggungjawabkan. Kalau yang A itu artinya apa? Asas yang membela untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Ini adalah disebut asas kepentingan umum ya. Yang B, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan adalah asas keterbukaan. Yang E, asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah asas profesionalitas. Oke, nomor 5 itu. Lanjut nomor 6. Berikut ini beberapa contoh penerapan fungsi pengelolaan badan usaha ya. A, manajer merencanakan total produksi selama 1 tahun. 2. Manajer menetapkan jumlah kepala bagian yang dibutuhkan. 3. Manajer melakukan pelatihan dan pendidikan pegawai. 4. Direksi setiap minggu memanggil manajer agar mendapatkan laporan. 5. Manajer menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya, yang termasuk penerapan fungsi manajemen staffing. Oke, staffing ini adalah bagian dari organizing ya. Jadi adalah memilih tentang pekerjaan siapa yang nanti harus melakukan, membagi tugas dalam pekerjaan kayak gitu. Nah, ini adalah merencanakan, berarti bukan organizing ya. Ini adalah planning namanya. Manajer menetapkan jumlah kepala bagian yang dibutuhkan. Oke, ini adalah organizing ya. Jadi organizing itu adalah menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, menentukan jabatan-jabatannya, kemudian menentukan siapa orang yang nanti akan melaksanakannya gitu ya. Manajer menetapkan jumlah kepala bagian, ini jelas ya. Manajer melakukan pelatihan dan pendidikan pegawai, ini bagian organizing ya. Oke, kalau yang keempat, direksi setiap minggu memanggil manajer agar mendapat laporan. Ini adalah bagian fungsi manajemen dari pengendalian ya, atau controlling, karena adalah melaporkan ya. Ini bagian dari controlling, yaitu fungsi reporting namanya. Manajer menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini jelas ya, ini adalah berkaitan sama pegawai kan, pilihan sesuai dengan keahliannya. Berarti ini jawabannya adalah jelas banget 2, 3, dan 5. Ya, jawabannya adalah D. Koperasi harus dilakukan secara demokratis, artinya, oke, ini dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 memang ada prinsip koperasi ya, ada 5, ini yang prinsip ke dalam, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan adil sesuai jasa anggota, harus banding ya. Pembelian bala jasa terbatas terhadap modal, dan E adalah kemandirian. Oke, kalau dalam penjelasannya itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 di bagian penjelasan bahwa prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Nah, para anggota itu yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi nanti memang anggotalah nanti yang akan menghidupi koperasi kan itu. Nah, kita lihat jawabannya A, pengelolaan usaha koperasi dikendalikan rapat anggota. Kalau pengelolaan usaha itu nanti dilakukan oleh pengurus. Jadi dalam organisasi koperasi itu kekuasaan tertinggi rapat anggota ya di dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau yang mengelola usaha koperasi itu nanti pengurus. Ya, kemudian pengawas itu nanti yang mengawasi jalannya koperasi ya. Berarti yang A itu kalau dimaksud pengelolaan usaha koperasi itu harusnya pengurus. Yang B, setiap anggota berhak menyampaikan pendapat dalam rapat anggota tahunan. Oke, ini betul juga sih. Ya, tetapi ini kan di konteks soalnya yang diminta pengelolaan usaha koperasi kan itu. Ya, ini adalah kalau hak anggota satu suara, satu anggota satu suara memang ada ya, memang itu prinsip demokratis juga. Tapi kalau konteks soalnya ini adalah pengelolaan usaha ya. Nah, dalam konteks pengelolaan usaha tadi dikatakan bahwa semua oleh kehendak oleh para anggota kan gitu ya, melalui nanti perwakilannya pengurus ya, dan nanti pengawas itu dalam pengelolaan koperasi nanti kayak gitu. C, pengelolaan usaha dilakukan secara bersama oleh anggota, pengurus, dan pengawas. Kalau yang lola itu adalah pengurus kan gitu ya, pengawas nanti mengawasi. Kalau dalam organisasinya begitu, nggak bisa ngelola usaha ya. Oke, setiap anggota pengurus memiliki hak yang sama untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Ya, maksudnya apa nih? Setiap anggota pengurus ya, ini istilahnya ya setiap kalau pengurus ya pengurus ada anggota sendiri kan itu. Anggota itu bagian pengurus itu bagian dari anggota sebenarnya ya. Jadi tidak setiap anggota pengurus yang ditunjuk sebagai pengurus lah nanti yang berhak mengelola organisasi koperasi. Ya, nggak semua anggota, tapi anggota yang kebetulan ditunjuk sebagai pengurus kayak gitu. Yang E, manajemen usaha koperasi dilakukan oleh anggota koperasi ya melalui pengurus. Nah, dan pengawas sebagai wakil anggota. Ini betul ya. Ini adalah pengawas itu maksudnya wakil anggota untuk mengawasi jalannya koperasi. Ya, meskipun nanti pengurusnya juga berasal dari apa? Dari anggota koperasi. Ini yang tepat adalah jawaban yang E ya. Oke, nomor 8. Suatu negara mempunyai data sebagai berikut. Sewa 5 juta, penyusutan 100.000, dana sosial 200.000, pajak langsung 1 juta, bunga 2 juta, gaji upah 1 juta, laba 3 juta, ekspor bersih adalah 2 juta. Berdasarkan data di atas, pendapatan nasional negara yang tersebut yang dihitung dengan pendekatan penerimaan. Oke, pendapatan nasional dengan metode penerimaan itu adalah dengan cara menjumlahkan bala jasa yang diterima pemilik faktor produksi. Ya, faktor produksi itu kan ada 4 ya, sumber daya alam itu bala jasanya sewa. Tenaga kerja, orang punya tenaga, bala jasanya upah. Ya, punya modal, bala jasanya bunga. Kalau memiliki keahlian atau skill di bidang kewirausahaan, nanti bala jasanya adalah laba, sehingga nanti menjumlahkan bala jasa dari pendapatan ini ya, dari faktor produksi yang dia miliki. Nah, ini bahasa Inggrisnya biasanya kalau sewa itu rent kan gitu ya, upah wage ya, bunga interest, laba profit. Maka sering Y sama dengan R plus B plus I plus P ya. Nah, kita lihat di dalam soal ini adalah R-nya sewanya adalah 5 juta ya, wage-nya upahnya adalah 1 juta ya, kemudian interest bunga 2 juta, kemudian profit laba adalah 3 juta. Nah, ini kan di jumlah 11 juta. Jadi jawabannya adalah nanti yang A ya. Nah, sebenarnya ada 3 metode sih dalam perhitungan pendapatan nasional ya. Ada metode pendapatan atau penerimaan yang sudah kita bahas. Yang kedua, metode pengeluaran, itu menjumlahkan pengeluaran dari pelaku rumah tangga ekonomi, ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ekspor kurang impor namanya ekspor neto ya. Dan ada metode produksi ya, dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap kegiatan produksi ya, atau nilai akhir barang dan jasanya ya. Dirumuskan nilai harga produk tersebut dikali jumlah barang yang dihasilkan dalam jumlah berapa, ini terserah ya, sesuai dengan hasil yang diproduksi oleh satu negara. Nah, ini kalau ini metode penerimaan, jelas jawabannya adalah yang A. Nomor 9, berikut ini pernyataan yang berhubungan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oke ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadi peningkatan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Ya, hanya setahun aja itu ya, dalam 1 tahun itu pertumbuhan. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu berkelanjutan. Ya, dalam jangka panjang kualitasnya lebih baik. Ya.
Kita lihat di sini adalah pernyataan di atas yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi ya. Meningkatnya pendapatan nasional pada tahun berjalan. Kalau hanya dalam 1 tahun aja itu nanti baru pertumbuhan ekonomi ya, belum menunjukkan istilahnya keberhasilan pembangunan. Pembangunan itu harus jangka panjang. Memperkuat daya saing dalam perdagangan internasional menghadapi pasar bebas. Ini betul ya, kualitasnya meningkat. Oke, 2 ya, 2, 3, 4 langsung jawab ya. 3 ya, pembangunan industri dengan penerapan teknologi pengolahan limbah. Ini berarti kan kualitasnya lebih baik, betul ya. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi nasional, betul ya. Sumber kekayaan melimpah meskipun dengan pengolahan yang belum optimal. Nah, ini baru apa ya istilahnya pertumbuhan aja, pembangunan itu lebih berkualitas ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Oke, nomor 10 kita lihat. Terakhir untuk sesi 1 ini, bagian 1. Berikut ini beberapa pernyataan yang terkait dengan konsep ketenagakerjaan. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari pernyataan di atas, ini yang merupakan angkatan kerja. Oke ya, penduduk itu dibagi jadi 2, ada penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja 15 sampai 64 tahun ya, yang bukan usia kerja ya, yang tidak termasuk 15-64 ya. Kemudian penduduk usia kerja itu dibagi 2, adalah angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Nah, ini sudah ketemu ya, angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu siapa? Angkatan kerja itu adalah orang yang memang sudah bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan atau bisa dikatakan pengangguran. Nah, bukan angkatan kerja itu adalah dia usia kerja sih, tapi memiliki aktivitas yang lain ya, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiun, itu namanya bukan angkatan kerja. Kalau ini soalnya yang diminta apa? Angkatan kerja. Arif baru saja lulus sarjana dan sedang cari pekerjaan. Ini jelas ya, ini adalah angkatan kerja. Lisna mahasiswa. Mahasiswa berarti bukan angkatan kerja. Ya, berarti 2 salah nanti. Ibu Dewi seorang ibu rumah tangga, ini juga bukan angkatan kerja. Ya, ibu rumah tangga. Pak Ismawan seorang pengangguran. Nah, ini adalah angkatan kerja ya, berarti 1, 4. Ya, dan ada 1, 4 berarti 6 ya. Pak Teguh seorang anggota TNI kan sudah bekerja kan. Pak Eko pensiunan. Nah, ini bukan angkatan kerja ya. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 6. Oke, begitu untuk bagian pertama. Tetap semangat. Ya, semoga diterima di seleksi mandiri ini. Semangat ya. Oke, assalamualaikum.